Ayo silakan duduk. Puji Tuhan. Oh, ada yang rekam juga panitianya. Baik. Saya kagum, setahu saya selama ini baru kota Jember yang ada wadah namanya menarik sekali, Sejahtera Kota. Betul begitu ya? Ya. Nah itu yang luar biasa. Setahu saya belum pernah dengar di kota lain ada sebuah wadah namanya Sejahtera Kota. Nah tadi ada 2 sesi dalam seminar pagi. Nah kalau bisa sore besok diharapkan bisa datang juga. Dan ini sungguh luar biasa. Saudara, sudah banyak hal yang dibuat oleh gereja untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan Injil Tuhan, untuk menyatakan surga ke dunia. Sudah banyak yang dibuat. Doa, KKR, seminar, semuanya itu. Hari ini kita akan melihat dari sudut pandang Tuhan tentang tanggung jawab gereja kepada kotanya atau tempat atau daerah di mana kita tinggal sebagai gereja. Dan itu sungguh-sungguh kerinduan Tuhan yang luar biasa. Nah, kita akan melihat apa yang tertulis di Alkitab. Ya, bukan apa yang pernah terjadi di kota-kota lain. Bukan. Dari tahun berapa ya? Awal 2000-an sudah banyak kegiatan kegerakan tentang kota. Kalau saudara masih ingat beberapa tahun yang lalu ada film Del Almalonga, ya, bagaimana pertanian pun jadi luar biasa dan banyak contoh-contoh yang lain. Tidak salah, tidak salah. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus itu kerjanya beda-beda. Betul? Bisa hebat di tempat sana, belum tentu bisa hebat di sini. Sebab Roh Kudus yang paling tahu apa yang dibutuhkan daerah itu. Itu Roh Kudus yang paling tahu. Maka itu kita harus mengikuti apa yang Roh Kudus mau katakan kepada kita. Nah, kepada semua saudara yang belum tahu tentang bagaimana tugas kita mensejahterakan kota di mana kita tinggal, maka hari ini kita akan belajar. Dan kalau ada saudara-saudara dari Jember belum tahu, nah panitianya mana? Grup ini mana? Coba angkat tangan supaya dia angkat tangan. Nah, itu dulu tuh tangan-tangan terangkat. Orang Jember lihat mereka, angkat tangan tinggi dong. Ulangi lagi, nah itu dia. Awas kalau nggak mau gabung dengan mereka. Saya bertanggung jawab. Baik, kita akan melihat. Saudara kan kaget kalau kita melihat Alkitab. Ternyata, jangan marah dulu para pendeta khususnya. Ternyata yang Tuhan mau buat untuk setiap kota, setiap tempat, itu bukan lewat kebaktian gereja, bukan lewat doa-doa, KKR, seminar, bukan. Apalagi hari ini ada gereja yang aneh-aneh, suka ngeceroti apa-apa gitu, seperti mercikini, bukan itu. Terus pakai banner-banner, bukan. Setan gak takut dengan barang-barang itu. Setuju gak saya ngomong itu? Lalu apa? Nah, ternyata yang Tuhan rindukan lewat keluarga. Lewat keluarga. Saya mau tanya dulu kepada saudara. Tuhan sebetulnya lebih sering, lebih rindu hadir di gereja kebaktian atau di rumah? Jawab baik-baik. Di rumah. Dan itu fakta. Kenapa dia lebih senang hadir di rumah? Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat sayang keluarga. Sangat sayang keluarga. Institusi pertama, lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan kita, bukan negara, bukan pemerintah, bukan lembaga keuangan, tapi keluarga. Itu tertulis di Alkitab. Nah, bahkan kata berkat, ini yang saya kagum. Kata berkat yang pertama kali muncul di Alkitab justru di pernikahan. Kita lihat ayatnya. Kejadian 1:28. Hebat sekali Tuhan kita. Nah,
mensejahterakan kota, ya harus menyatakan apa? Berkat. Nah, berkat itu hanya ada di keluarga. Lihat, Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka beranak cucu. Siapa kata mereka di sini? Waktu itu Adam dan Hawa. Jadi berkat itu hanya ada di dalam pernikahan. Sebelum ada di tempat-tempat lain. Tapi yang ngeri, apa lawan katanya berkat? Kutuk. Mari kita jujur. Yang kita lihat hari-hari di sekitar kita itu lebih banyak berkat atau lebih banyak kutuk? Jawabannya lebih banyak mana? Kutuk. Ngeri sekali. Nah, waktu Roh Kudus mengajari saya ini, saya lebih kaget lagi. Ternyata pintu berkat dan pintu kutuk itu satu, yaitu pernikahan. Pernikahan yang benar pasti menghasilkan berkat. Pernikahan yang salah pasti kutuk. Bayangkan, dua hal yang bertentangan, dua hal yang bertolak belakang, ternyata pintunya sama, yaitu apa? Pernikahan. Anak-anak muda, berbagailah kalian yang hari ini hadir. Dengarkan, salah menikah itu pasti kutuk. Catat baik-baik. Salah menikah itu pasti kutuk. Ngeri sekali. Dan ini yang iblis buat. Nah, kutuknya mudah kok iblis buat kutuk itu. Balik saja hukum ini. Jadi maksud Papa di surga harus dilantik jadi suami istri lebih dulu, baru boleh jadi papa mama. Tapi iblis membalik. Berapa banyak pernikahan yang rusak karena jadi papa mama dulu baru jadi suami istri. Ngerti maksud ini? Yang anak-anaknya tidak ikut, suruh baca ayat ini. Cerewetlah kita kepada mereka. Maafkan saya harus buka ini. Dan kalau ada yang kena, pertobatan bisa memulihkan semua. Kalau ada hamba-hamba Tuhan di sini setuju dengan apa yang akan saya nyatakan, katakan ya. Begini, buat kami hamba-hamba Tuhan ini, pelayanan yang paling berat, yang paling merepotkan, yang paling susah, bereskan masalah rumah tangga. Betul hamba-hamba Tuhan? Nah, ini cuma iseng saja. Apalagi waktu mereka pesta kita gak diundang, waktu repot kita diundang, gak diundang. Buat kami hamba-hamba Tuhan, bereskan masalah rumah tangga itu bisa berhari-hari. Bahkan apalagi akhir-akhir ini, tidak sedikit keluarga hamba Tuhan bermasalah. Betul tidak? Tidak sedikit. Nah, ini kan mengerikan sekali. Coba saya, itu hari lalu salah seorang anak kami baru menikah tanggal 12 Agustus yang lalu. Terus dia nulis begini. Pak Nimnya coba maju ke sini, bacakan ini. Ntar aja. Perlu kacamata enggak? Enggak ya? Ini hari apa ini? Hari Jumat kemarin. Ini kan Senin. Ya Jumat. Pak, aku lagi enek gitu. Eneknya panjang. Dengerin orang kenapa sih Pak masalah rumah tangga itu banyak sekali jatuh di perselingkuhan. Dalam 1 minggu ini aku dengar 18 teman atau relatif mau cerai dan lagi proses cerai.
ada yang ortunya mau cerai. Kenapa ya? Oke. Nah, dia baru menikah tanggal 12 Agustus yang lalu, dan saya memberkati pernikahan itu. Dia cerita seperti ini. Dalam seminggu dia dengar 18 keluarga. Ngeri nggak itu? Ini baru satu keluarga yang cerita. Nah, hari ini untuk membuat Jember jadi sejahtera, bereskan semua pernikahan hidup. Karena itu sumbernya. Ya, nanti pelan-pelan kita akan bongkar Alkitab dengan ayat-ayat itu supaya kita tidak salah. Satu kali suami yang masih muda baru menikah 3 bulan, itu saya nggak kenal. Lah papanya kenal. Dia bilang, Koden tolong. Aduh, kami itu baru nikahkan anak. Saya tahu mereka baru nikahkan anak, cuma saya nggak diundang karena anaknya nggak kenal saya. Mau cerai, Koden? Masa? Baru 3 bulan? Iya. Ya, namanya dengar itu, ya saya datang. Ternyata suami istri ini orang hebat. Dua-dua ngerti Alkitab. Nah itu malah repot saya ngomongnya. Tahu firman. Jadi kalau perang pakai ayat. Di hari ketiga saya datang. Tiba-tiba papanya itu berteriak. Wih, saya sampai kaget. Aduh, saya bisa rasakan sakit hati. Untuk nikahkan kamu, utang papa belum lunas. Kamu sudah minta cerai. Sakit gak hati papa kalau dengar ini. Saya bilang, Papa, saya nggak mau lewat hari keempat. Ini sudah 3 hari nggak selesai. Saya bilang besok saya minta hari terakhir, dan saya nggak mau lagi. Karena mereka ngerti firman juga. Roh Kudus ingatkan saya, Daniel, besok kalau kamu balik, ingatkan janji nikah mereka. Nah maka itu sejak kejadian itu saya pesannya kepada rekan-rekan pendeta, jangan membimbing, memberkati pernikahan janji nikah didikte atau suruh baca. Jangan sekali-kali. Itu berbahaya. Karena hampir semua gereja janji nikahnya itu sudah baku, tinggal baca saja. Nggak boleh. Dengarkan ini. Saya balik hari keempat. Oke. Saya nggak tahu harus bicara apa lagi karena kalian juga tahu, kalian tahu firman Tuhan. Gini saja. Masih ingat gak janji nikah kalian? Wah, dengan gagah perkasa si suami berkata, sangat ingat, baru 3 bulan. Kenapa kamu lagi? Kan saya ngomong. Jawabannya, kan bukan saya yang janji, saya dibacakan. Habis. Bukan dia yang janji, karena didikte. Sejak itu saya nggak mau pakai cara itu. Di antara semua proses ritual pernikahan, kalau sebagai kata agama ritual, maka yang paling sakral, yang paling kudus itu waktu mengucapkan janji. Kita buka ayat Maleakhi 2:14. Itu yang paling sakral. Nah sejak itu kalau saya nikahkan orang, saya bilang jangan dihafal, jangan dibaca, keluar dari hatimu. Sebab apa yang kamu ucapkan berdua itu menentukan Tuhan layak meneguhkan dan memberkati kamu atau tidak. Kalau janjinya kamu nggak beres dan Tuhan tahu, pernikahan itu bisa batal dan bukan berkat tapi ikut. Dan kamu bertanya, nah, lihat ya, kitab Maleakhi ini kitab untuk imam. Maafkan saya harus buka ini, dan saya harap tidak ada yang marah atau mulai pikirannya macam-macam, lari daripada konteks kalau saya buka kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi adalah kitab khusus untuk imam. Saya baca baik 4 pasal ini. Tuhan tidak berfirman kepada umat di kitab Maleakhi. Berarti tentang perpuluhan itu bukan untuk jemaat, itu untuk para pendeta. Tapi sayang banyak pendeta memanipulasi ayat ini untuk ngancam umat.
Padahal firman-Nya itu untuk kami para hamba Tuhan. Nah, salah satu yang mereka marah, dan kamu bertanya, siapa kamu? Para imam. Oleh karena apa? Nah, sayang waktu ya, nanti saudara baca sendiri pasal 3, pasal 2. Hari-hari itu imam-imam di Israel protes sebab persembahan mereka tidak diterima oleh Yahweh Tuhan. Oleh karena apa? Kalau saya teruskan ya artisnya, oleh karena apa persembahan kami tidak diterima? Begini jawaban. Oleh sebab Yahweh, saya tambahkan kata, yang telah menjadi saksi antara siapa? Engkau dan istri masa mudamu. Jadi ini firman untuk siapa? Ini firman untuk siapa? Bukan, suami. Ini untuk suami. Karena kepala, karena imam. Saudara, ada ratusan ayat di perjanjian lama maupun perjanjian baru yang Tuhan hadir memberkati, Tuhan hadir menolong, menghibur, memberikan mujizat, dan macam-macam lagi. Tapi hanya satu ayat, catat ini baik-baik, dia hadir menjadi saksi. Renungkan. Saudara boleh bongkar Alkitab, saudara tidak akan ketemu kecuali ayat ini, Maleakhi 2:14. Yahweh Tuhan hadir menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Jadi waktu kapan dia hadir menjadi saksi kita? Waktu kita menikah. Nah, inilah literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Mengapa semua manusia di dunia, di negara apapun, negara komunis, negara Islam, negara demokrasi, negara Kristen, negara apa saja, boleh tidak orang menikah tanpa saksi? Jawab, enggak ada. Ini literatur tertua. Yang tadi bagi hadir tentang hebatnya Alkitab, tambahkan salah satu. Pertanyaannya, untuk apa dia repot mau hadir waktu manusia menikah untuk jadi saksinya? Kira-kira saudara mikir apa? Untuk apa kira-kira menjadi saksi? Kayak gak pernah menikah aja orang-orang ini. Ayo, waktu kita menikah kenapa ada saksi? Untuk apa saksi ini? Fungsinya untuk apa? Mengetahui, apalagi terlalu ringan kalau cuma mengetahui. Ayo menjadi saksi untuk mengesahkan. Tanpa saksi pernikahan tidak sah. Jadi ini luar biasa. Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri mudamu, yang kepadanya, kepada istrimu engkau telah tidak setia, padahal istrimu itu adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Hebat. Maka itu biar aja nggak apa-apa. Alex nggak apa-apa, biar dia mau main. Jadi kalau sampai Tuhan ada menjadi saksi, luar biasa. Maksudnya begini, awas kamu kalau sampai macam-macam dalam pernikahan. Aku yang menjadi saksi. Saudara, gara-gara ayat ini saya harus mempelajari sejarah gereja Eropa. Sebab gereja Eropa itu termasuk yang tertua, sehingga kita bisa belajar dari semua tradisi mereka yang masih terpakai dengan benar. Nah, begini sejarah gereja Eropa. Zaman itu orang menikah tidak ada yang pesta, semuanya di gereja. Ya, lepasin aja lah, nggak apa-apa di bawah dia ingin gerak. Jadi orang hadir di gereja. Nah, waktu tamu masuk itu hanya nulis nama, tidak boleh tanda tangan. Tanda tangan para tamu itu baru diberikan setelah pemberkatan selesai dan para tamu mendengar
dua orang ini berjanji, maka pulang baru bubukan tanda tangan. Nah, buku tamu pernikahan itu disimpan sebagai buku kudus yang kedua setelah Alkitab sepanjang umur pernikahan mereka. Dan kami buktikan, suatu kali pas kami di Eropa, di Belanda, hadir di ulang tahun pernikahan yang ke-25. Begitu kami masuk, ada 2 buku. Nah, saya sudah lupa, tapi kira Tuhan baik untuk melihatkan itu. Terus ditanya oleh penerima tamu, apakah saudara datang waktu mereka menikah? Oh enggak, kami belum kenal. Saya bilang begitu. Oh ya sudah. Kenapa? Oh, kalau saudara datang waktu mereka menikah, tolong isi buku yang tua ini. Oh, saya bilang luar biasa. Dan bukan tanda tangan lagi. Oh begitu. Nah, ternyata begini tujuannya. Waktu kita hadir di gereja waktu mereka menikah, kan kita dengar juga janji nikah mereka. Nah, mungkin, nggak harus, mungkin setelah sekian waktu kita dengar kabar tidak baik tentang keluarga itu. Misalnya ya, sebab apalagi bilang mau cerai, maka kita yang hari mereka menikah itu datang, berhak datang ke rumahnya. Kalau orang Jawa bilang meluruk, atau kata meluruk, datang ke rumah mereka, tanya mana buku tamu pernikahan kalian, dan kita berhak untuk membuka halaman tanda tangan kita. Aku tanda tangan ini karena aku dengar janji nikah. Dasarnya buku tamu pernikahan ini. Tapi sayang, sampai Indonesia itu jadi buku nomor kado. Rusak. Bukan itu. Itu buku sakral. 17 Agustus kemarin pas 25 tahun kami menikah, tamu pernikahan kami masih kami simpan. Saudara nggak main-main, dihadir menjadi saksi. Dahsyat sekali. Hebat bukan? Nah, awas jangan sampai ada suami kurang ajar lalu menghapus satu kata antara engkau dan istri mudamu. Awas. Itu lain lagi. Masa mudamu jadi cuma satu kali. Oke. Bagaimana Roh Kudus menolong saya untuk menemukan kata menjadi saksi? Karena Kejadian 1 ayat 26. Coba kita lihat. Kejadian 1 ayat 26. Nanti saya kembali lagi soal janji nikah itu ya. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka bagaimana? Nah, kata ini yang mengganggu pikiran saya. Supaya manusia itu berkuasa. Apa kata lain berkuasa? Memerintah. Betul. Apalagi keluarkan kata-kata lain, berkuasa. Itu memerintah. Berhak. Apalagi memegang apa? Otoritas. Oke. Ternyata proses pelimpahan otoritas, proses berhak memegang pemerintahan itu hanya lewat satu kejadian. Namanya apa? Pelantikan. Betul? Pelantikan. Nah, sebuah pelantikan pejabat yang sudah terpilih lewat pemilu, dengar, ada 2 hal yang dilakukan. 1, sumpah jabatan. Betul? Ahok adalah pejabat pertama di Indonesia yang selalu mengucapkan kalimat kata ini. Aku tunduk pada konstitusi dan aku pegang sumpah jabatan. Selalu begitu. Yang kedua, ada saksi.
Betul? Pelantikan pejabat, baik dari camat, saudara, sampai ke presiden, harus ada saksi, harus ada sumpah yang diucapkan. Nah, saya dari sini tanya, kalau begitu kapan otoritas pemerintahan itu kami terima? Nah, jawabannya di ayat 28. Dan Tuhan memberkati mereka. Ternyata ada terjemahan lain yang saya pernah baca. Dan Tuhan melantik mereka. Maka itu dalam pelantikan itu harus ada saksi. Ngerti gak maksud ini, saudara? Jadi yang paling sakral dari semua ritual pernikahan, ada yang buka cadar, ada yang pasang cincin, ada yang tangan gembala diletakkan di kepala mereka, dan macam-macam lagi. Ternyata satu, waktu kita mengucapkan janji nikah, itu luar biasa. Semua agama di dunia punya ritual perkawinan, betul tidak? Nggak ada agama yang punya semua. Termasuk orang-orang animis. Ngerti ya kata animis? Mereka punya. Tetapi hanya gereja yang punya 3 kata penting dalam pernikahan. Perhatikan ini. Peneguhan, pemberkatan, nikah kudus. Kenapa harus ada kata kudus? Ini rahasianya. Yang iblis gak suka dengan kekudusan, dan iblis maunya merusak pernikahan. Pernikahan jadi tidak kudus kalau urutannya dibalik. Seks dulu, baru pernikahan. Dengarkan baik-baik. Apa yang terjadi di sebuah wilayah setelah pilkada, KPU menghitung pemenangnya adalah pasangan nomor sekian, mutlak lagi, nggak perlu ada putaran kedua, dengan baik-baik. Nah, begitu diumumkan KPU pemenangnya pasangan nomor sekian, langsung mereka 2 besok masuk kantor pemerintahan sebelum pelantikan. Terjadi apa? Rusuh. Ternyata sama. Pernikahan yang seks lebih dulu, pasti ada kerusuhan di keluarga itu. Pasti. Sebab melanggar kekudusan. 2 orang ini gak bisa. Loh, apa salahnya? Toh kami sudah terpilih, menang mutlak lagi. Boleh berkata begitu? Jauh boleh berkata begitu tanpa pelantikan? Tidak. Saudara, ini dipakai oleh iblis. Saya mundur lagi saja. Jadi ketika saya cukup lelah dan cukup capek, kenapa sih pernikahan ada masalah seperti ini? Saya minta, Bapak, beri saya 1 ayat saja, supaya saya itu gak bertele-tele. Sejak itu, saudara, begitu ada masalah pernikahan, gak sampai setengah jam beres. Saya cuma tunjukkan ayat ini. Maaf. Begitu Roh Kudus tunjukkan saya ayat 28 ini, wih, saya yang repot. Ini kan masalah sangat pelik, sangat pribadi, urusan 2 orang itu. Pokoknya begini, mulai hari ini, maafkan saya harus ngomong ini, karena kita bicara tentang sejahtera kota kita. Ternyata sejahtera kota kita harus dimulai dari pernikahan yang benar. Begitu pernikahan salah, rusak semua, karena setan masuk, dan itu betul. Sejak hari itu 90 sekian persen, baik keluarga pendeta maupun keluarga jemaat yang pernikahannya bermasalah, ternyata melanggar ini. Ada seks dulu sebelum pelantikan. Ternyata itu pintu kutub yang masuk. Ngeri.
Gereja harus mengajarkan kebenaran. Oke, saya stop dulu karena saya tahu ini orang terkejut. Dari mana ayat mana lagi saya berani menyatakan bahwa keluarga adalah satu-satunya harapan Tuhan untuk memulihkan negeri ini. Kita buka kitab Keluaran pasal 1. Keluaran pasal 1, ya, kita nggak usah baca karena terlalu panjang, cuma kita ringkas saja. Mulai ayat berapa tentang penindasan Israel di Mesir? Mulai ayat berapa? 5 ya? Oke. Nah, sampai selesai pasal 1, itu semua cerita tentang penindasan, kesengsaraan, penderitaan Israel. Oke? Sekarang pasal 2 ayat 1. Apa yang muncul? Ini menarik sekali untuk kita pelajari. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Nah, dengar anak-anak muda, ini hukum kekal, katakan amin. Kalau sekalian menikah dalam nama Yesus, dengar anak-anak muda, dan papa mama harus cerewet kepada anak-anaknya demi kebenaran. Tidak boleh dengan yang tidak seiman dalam nama Yesus. Tuhan tidak bicara suku ya, maaf, bukan. Maaf. Hanya ada 2 suku yang paling kurang ajar di Indonesia ini, Tionghoa dan Batak, itu paling kurang ajar. Anaknya harus menikah dengan satu suku, bertobat. Tuhan tidak rasialis dalam nama Yesus. Setuju saya ngomong ini? Awas papa mama Tionghoa dan Batak. Kalau anak kita pacaran dengan ibu yang sesuku, awas. Tuhan gak suka. Dengar, satu-satunya hak yang tidak pernah Tuhan berikan kepada manusia. Waktu kita mau lahir, Tuhan gak pernah tanya, kamu mau milih lahir dengan suku apa? Setuju saya ngomongin? Semua hak bebas kita. Cuma lahir dengan suku apa, itu urusan Tuhan. Cadang. Maka itu rasial, itu setan. Itu kekejaman yang Tuhan sangat tidak suka. Yang Tuhan larang adalah yang tidak satu roh, yang tidak seiman. Saya tahu ada orang-orang marah dengar ini. Saya berantas betul. Saya pernah nikahkan anak pendeta tanpa orang tuanya, sebab orang tuanya rasialis. Itu jahat di mata Tuhan. Maaf, saya harus ngomong ini. Ada suku-suku lain juga seperti itu, tapi tidak sekeras 2 suku ini. Betul saya ngomong? Harus berubah. Itu sadis betul. Lanjut, jangan terpengaruh kata ini. Masih banyak kita pelajari. Oke? Masih banyak penting. Udah bertobat pokoknya. Jadi yang dari Lewi harus dengan yang Lewi. Bukan sukunya, rohnya. Yang gelap nggak bisa kau bertemu dengan yang terang. Yang terang nggak bisa ketemu dengan yang gelap. Itu prinsip kita. Nah, ini kan luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan bangsa ini, ternyata Tuhan nggak cari tentara, Tuhan nggak cari polisi, nggak cari raja, nggak cari apa-apa, cari keluarga. Maka lahirlah siapa? Keluaran 2, Musa. Dan akhirnya Musa menyelamatkan bangsa itu. Bukti kedua, Hakim-Hakim 13. Lihat ayat 1, ada apa di ayat 1? Ya, Hakim-Hakim 13. Maaf, saya masih ngomong ini. Jahat kalau kita menganggap hanya orang Tionghoa dan orang Batak paling baik. Salah atau betul? Jawab, salah atau betul kalimatnya? Salah. Ada nggak orang Tionghoa di penjara? Ada nggak orang Tionghoa ada nggak orang Batak di penjara? Ya sudah. Jangan sombong kita. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Yahweh. Sebab itu Yahweh bagaimana? Menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin, dalam tangan musuh.
Satu generasi, 40 tahun itu satu generasi. Tiba-tiba ayat 2 bunyi begini. Lihat ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Logikanya, nyambung gak? Sebuah bangsa yang ditindas oleh musuh 40 tahun, tiba-tiba Tuhan ngomong ada keluarga mandul. Ayo jujur, nyambung gak ini? Enggak, sama sekali tidak. Tapi setelah Roh Kudus ngajar saya ini, saya kaget. Justru di semua penderitaan sebuah daerah, sebuah bangsa, Tuhan gak cari gereja, gak cari tentara, gak cari raja, cari keluarga. Yang Tuhan harapkan adalah anak-anak keluarga orang benar di daerah itu yang akan tampil. Akhirnya Musa tampil, akhirnya Simpson tampil, dan penderitaan mereka selesai. Keluarga ini luar biasa. Anak-anak kita yang dinantikan untuk memulihkan. Maka itu sepanjang sejarah penulisan kitab suci, Tuhan tidak pernah tidak melibatkan keluarga, selalu keluarga. Kenapa ada Yusuf? Ya ada bapak mamanya. Yusuf jadi apa, masih ingat? Kenapa ada Daud? Betul nggak contoh ini? Kenapa? Dan luar biasa Tuhan. Keluarga. Kalau saudara buka kitab raja-raja, ya, luar biasa. Setiap nama raja disebut selalu ada akhiran dan nama ibunya. Selalu, saudara. Di seluruh kitab raja-raja, setiap kali ada raja baru yang tampil, selalu ada akhiran nama ibunya. Berarti menunjukkan keluarga, mama punya peranan untuk membuat anak-anak yang akan jadi apa. Sampai umur tertentu itu peranan mama. Hebat sekali kalau kita melihat konsep Alkitab. Apa yang terjadi kalau anak-anak yang dilahirkan itu salah karena keluarganya salah? Ngeri sekali. Satu-satunya kalimat di Alkitab, saya ulangi, satu-satunya kalimat di Alkitab tentang pemulihan itu cuma ada di Ratapan pasal 5. Kita buka dulu. Ratapan pasal 5. Ayat 1. Saya minta saudara lihat Alkitab saudara, judulnya apa? Ya, judulnya apa? Ratapan pasal 5. Dari 66 kitab yang ada di Alkitab, maka kitab Ratapan yang namanya paling jelek, meratap. Kenapa? Memang ada penderitaan luar biasa. Apa judulnya? Nah, doa untuk pemulihan. Jadi kalau saudara bergerak dengan nama Sejahtera Kota, itu luar biasa. Maka ini harus dipulihkan, bukan yang lain. Pelan-pelan. Ingatlah ya Yahweh, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Yang tadi pagi tidak hadir, saya ingin ulangi. Kalau saudara mengajar dan membacakan Alkitab, baca dengan intonasi yang benar. Mengerti maksudnya? Kenapa saya tidak membaca dengan intonasi itu? Karena ini ratapan. Nggak bisa dibaca, ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami, padahal lihatlah akan kehinaan kami. Nggak ada artinya. Ini meratap, ini menjerit. Ingatlah ya Yahweh, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Siapa kami di sini kita belum tahu. Ayat 2. Ini lebih celaka lagi ayat 2. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain,
rumah-rumah kami kepada orang asing. Kalau kita mendengar ada orang mengeluh seperti ini, berat nggak beban hidupnya? Sangat berat. Siapa mereka? Ayat 3 menjelaskan, kami menjadi anak yatim, tak punya bapak, dan ibu kami seperti janda. Jadi siapa yang mengeluh? Anak-anak. Saya ulangi lagi, tidak ada ayat lain, tidak ada kalimat lain di Alkitab bicara tentang doa pemulihan kecuali ratapan 5 ini. Saudara-saudara di Jember, karena saudara tergabung dalam Sejahtera Kota, mulai hari ini urus anak-anak itu. Mereka ada di sekitar kita. Ayat 4. Stop. Ulang coba ayat 3 dulu. Nah, yang mengganggu saya adalah dan ibu kami seperti janda. Saya bingung, kenapa janda dikatakan seperti? Kok tidak sekedar ibu kami janda? Ternyata ada rahasia yang luar biasa di dalam. Disebut janda itu kalau sudah menikah, suami cerai atau meninggal. Tapi setelah kita teliti kasus yang dinubuatkan ini terjadi di zaman kita. Maaf saya ngomong, saudara pasti menemukan kasus ini, dan makin hari jumlahnya makin banyak. Ada banyak perempuan punya anak tidak punya suami. Mereka ini yang disebut seperti janda, karena bukan janda, tidak menikah kok, tapi ada anaknya. Maka itu ceritanya, kami menjadi anak yatim, terus tak punya bapak. Saudara, ketika Roh Kudus membongkar ini, hati saya hancur betul-betul. Begini, saudara pernah melihat nggak? Ada satu perempuan, anaknya 3, kira-kira aja saya ngomong asal-asal. Anaknya 3, bapaknya 3 atau bapaknya 2. Pernah nggak lihat seperti itu? Jawab pernah tidak? Mulai hari ini jangan salahkan mereka. Maka itu tolong anak-anak muda jaga dirimu supaya kasus ini terjadi. Satu hari Roh Kudus menolong saya untuk saya bisa merasakan perasaan perempuan seperti ini. Sejak itu saya punya belas kasihan untuk anak-anak mereka. Bayangkan, anggap aja kita ini semua perempuan itu. Entah terjadi apa, pokoknya kita sudah punya anak, tapi ditinggal oleh bapaknya. Artinya, namanya perempuan perlu pendamping nggak? Jawab jujur, kita mikir diri kita, perlu pendamping nggak kita? Perlu. Dan kita mikirkan anak ini bapaknya siapa? Anak pun perlu bapak. Nah, nggak tahu bagaimana datang cowok bajingan yang kelihatannya baik. Ayo, maaf kalau kita perempuan yang sudah kayak begini ketemu bajingan begini, bisa nggak kita melihat ini bajingan? Kelihatannya baik kok. Ngerti maksud saya? Aduh, akhirnya sebagai perempuan yang sedang perlu, ya udah menyerahkan semuanya, hamil lagi kita. Tapi namanya bajingan, ditikam. Ngerti contoh ini saudara? Zaman dulu banyak janda karena perang, betul? Tapi zaman ini ada kata sepertinya buat saya kaget. Ayat 4. Air kami minum dengan membayar. Masih anak-anak, kita masih bicara anak-anak ini yang ada di firman ini. Bayangkan untuk minum aja bayar.
Kami mendapat kayu juga dengan bayaran. Kayu itu untuk masak. Zaman itu nggak ada minyak, nggak ada gas, jadi pakai kayu. Bayar. Ayat 5. Kami dikejar dekat-dekat. Ini luar biasa kebenaran. Kenapa mereka dikejar dekat-dekat? Karena dua hal. Satu, mereka gak bisa lari jauh karena lapar dan haus. Betul? Kenapa mereka dikejar? Sebab anak-anak yang seperti ini itu hama di masyarakat. Ngerti kata hama? Ngerti gak maksud ini? Loh, iya atau tidak? Apa itu? Apa maksud hama di sini? Perusuh, suka buat onar. Habis gimana? Rumah-rumah kami, milik pusaka kami tadi masih enggak? Kemana? Ya terjual. Tanggal 21 Juli yang lalu, saya dapat WA. Saya nggak kenal. Dia guru TK, tapi cowok. Saya pikir kok ada guru TK cowok. Nah, dia melamar ingin gabung dengan TK kami yang ada di Papua. Dia sebutkan saya punya keahlian ini, saya punya keahlian itu. Tapi yang Roh Kudus katakan luar biasa. Jangan urus lamarannya. Tolong ketemukan dia dengan bapaknya. Ini lewat WA, jadi saya nggak ketemu. Saya kenal betul suara itu. Akhirnya saya telepon. Maaf, saya nggak bicara soal lamaran dulu ya, soal guru TK. Boleh nggak saya ngomong sesuatu? Papamu di mana? Dia kaget waktu saya telepon. Saya nggak ketemu dia sudah 18 tahun. Lalu ada di mana papamu? Ada di Jepang. Kenapa? Mama saya orang Belitung, papa saya orang Jepang. Waktu saya umur 3 tahun, papa saya pulang ke Jepang. Ternyata sampai Jepang dia sakit, stroke, dan sampai hari ini gak bisa kembali ke Indonesia. Dia minta, anak ini anak satu-satunya. Dia minta supaya saya bisa ketemu, tapi mama gak punya uang. Dia pun gak bisa kirim uang kepada saya. Setelah hari itu Tuhan pulihkan dia. Nanti tanggal 18 Desember istri saya sudah beli tiket untuk dia pulang ke Jepang ketemu papanya. Waktu istri saya mendengar itu, bilang, anak ini kasihan. Nah, yang saya mau ceritakan adalah Desember ini juga rumah peninggalan papanya digadaikan oleh mamanya karena ditipu oleh seorang pria. Habis. Tapi ada harapan. Kalau nanti anak ini pulang ke Jepang cerita ke papa. Ngerti ya? Jadi kasus seperti ini banyak ada di antara kita. Milik pusaka kami terjual. Rumah kami jadi milik orang asing. Maka itu mereka ada di jalanan. Dan memulihkan kota, mensejahterakan kota, harus mikir anak-anak. Kami dikejar dekat-dekat. Kalau sekarang yang ngejar Satpol PP, betul enggak? Karena ini hama, perusuh, perusak. Jangan marah pada mereka mulai hari ini. Kasihani mereka. Kami lelah. Bagi kami tidak ada istirahat. Betul. Terus ayat 6. Ayat 6 ya. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir. Apa lambang Mesir bagi perjanjian lama? Dunia. Sihir, penyembahan berhala. Untuk apa? Dan kepada Asyur. Asyur itu ngeri. Kalau kita baca perjanjian lama, Asyur adalah bangsa yang dewanya, persembahannya adalah anak-anak yang dikorbankan. Karena apa mereka lari begini? Ayo baca. Lapar. Hanya untuk cari makan. Terserah dah mau diapakan, pokoknya kami bisa makan. Luar biasa. Yang hadir dari bagi masyarakat kesaksian
Pak Pendeta Ishak Setiawan dari Pasirian, hebat sekali. Terus ini yang ngeri. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang kuat suaranya begitu. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Ngenes gak baca ini? Saudara jangan main-main. Saya minta maaf lagi. Berapa tahun saudara jadi Kristen? Maaf saya cuma tanya, bukan untuk menghakimi. Sudah berapa kali pernah dengar khotbah ratapan 5? Berarti pertanyaan saya, sering atau jarang atau tidak pernah? Tidak pernah. Ini kesalahan gereja. Kenapa ini disembunyikan? Kalau tertulis dengan jelas. Karena gereja hanya bicara soal duit dan duit. Betul? Tobat para pendeta bajingan itu yang hanya merampok uang jemaat yang untuk keperluannya sendiri. Yang tersinggung berarti itu orangnya dalam nama Yesus. Stop bicara perpuluhan yang hanya untuk memperkaya diri, apalagi pakai ancaman. Sering dengan pendeta khotbah perpuluhan pakai ancaman, baru tobat. Tuhan tuh gak pernah ngancam, preman yang ngancam. Setuju saya ngomong ini? Dengar baik. Tahun 91, 94, pertama kali saya ke kantor KPK di Jakarta. Waktu itu kami buat penelitian soal korupsi. Nah, saya termasuk salah satu yang bicara. Harusnya para pendeta itu diaudit, diperiksa oleh KPK. Setuju nggak, saudara? Setuju. Harus. Karena sejarah mencatat pencucian uang itu paling aman di dalam agama. Betul? Itu sejarah. Dan ini kejahatan. Maka itu mulai hari ini untuk Sejahtera Kota perhatikan anak-anak ini. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Ngeri sekali. Ayo kita cari mereka. Ayat berikut. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tidak ada. Terjemahnya kurang tepat. Maksudnya begini. Kami, maaf, ada ini. Makasih Pak Nimi. Kami anak-anak ini kan cari makan, kerja di orang-orang kaya. Nah, pelayan-pelayan orang kaya itu yang memerintah mereka. Itu arti yang sesungguhnya. Jadi kami gak bisa lepas dari tangan mereka. Karena lapar tadi itu, sampai segitunya anak-anak ini. Jadi mulai hari ini, sejahterakan kota, selamatkan anak-anak yang terjajar di terminal, di mana lagi, di pasar, di jalanan. Bawa mereka pulang. Kok gak ada yang amin sih? Bawa mereka pulang. Kalau perlu Pak Ishak nanti saksi lagi yang tadi siang itu luar biasa. Pasiran kan gak jauh, gak sampai 2 jam dari Jember. Coba tengok pelayanan mereka. Bagaimana ada anak-anak yang diasuh, diambil dari pasar, dari jalan, dari emperan toko. Pasal 4. Masih kita perhatikan. Mulai ayat 1. Ternyata ini nyambung. Pasal 4, pasal 5 itu nyambung.
Judulnya apa? Sengsara Sion yang dahsyat. Sion itu bicara gereja. Aneh, mengapa gereja bisa sengsara dan dahsyat lagi? Ternyata ini penyebabnya. Nah lihat, ini kan kitab Ratapa. Jadi dua huruf A dan H jangan asal dibaca. Kamu bilang A, enggak. Ini merata. Sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Saya bersyukur ketika Roh Kudus mewahyukan ini untuk memulihkan. Dimanapun kita berada, ingat anak-anak. Saudara, kalau emas murni bisa pudar, berarti parah nggak kerusakan? Parah. Karena emas itu nggak bisa pudar. Tapi ini begitu parahnya. Emas murni itu berubah. Seharusnya nggak mungkin. Batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Nanti kita akan lihat, ternyata ini anak-anak itu lagi. Pelan-pelan. Pojok tiap jalan. Saya nggak tahu di kota Jember pojok itu mana saja. Tapi begini pertanyaan saya. Biasanya siapa yang kumpul di pojok-pojok tiap jalan? Orang muda atau orang tua? Pasti anak-anak muda. Kalau orang tua yang nggak tahu diri aja ngapain kumpul di sini? Maaf saya ngomong. Yang berikut, biasanya jam berapa kumpulnya mereka di pojok tiap jalan? Anak-anak muda. Malam. Ketiga, biasanya anak-anak muda yang kumpul malam-malam di pojok tiap jalan, itu yang dilakukan seringkali negatif atau positif. Nah, mulai hari ini tolong saudara yang tergabung dalam Sejahtera Kota, coba kalau malam ngeluyur sebentar, bawa sesuatu, makanan, apa minuman, duduk dengan mereka di pojok-pojok tiap jalan, hanya untuk dengar mereka mau cerita apa. Enggak amin lagi. Ada yang pulang selesai dulu. Kita mau memulihkan negeri ini. Dan jumlah mereka itu yang terbesar dalam populasi penduduk. Tercecer di pojok tiap jalan. Batu-batu suci. Ayat berikut. Anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua. Nilainya hebat bukan? Alex, kenapa? Ada sesuatu? Sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah, buatan tangan tukang periuk. Hancur nggak usah begini hidup ini. Betul? Bisa saya sebut gara-gara narkoba emas berubah jadi kereleng. Kan itu bahasa Jawanya. Nah, betul tidak? Gara-gara narkoba, gara-gara kehancuran papa mama, rusaknya suami istri, itu rusaknya anak-anak. Setuju? Kalau kita yang belum menikah, jaga diri kami. Lex, kenapa Lex? Nggak apa-apa ya, benar aku ngomong supaya. Karena serius sekali kamu 2 kali bicara. Nggak, kenapa? Nggak mungkin ada apa-apa. Lu nggak apa-apa, ngomong aja kenapa? Lu nggak mungkin apa. Kalau nggak ada apa-apa kok sampai begitu kamu? Nggak apa-apa, ngomong aja. Nggak, saya nggak mau, saya akan stop. Karena saya terganggu, kenapa? Nggak apa-apa. Hah? Oh, sudah itu nanti saja. Nggak siap juga nggak apa-apa, dengar firman dulu. Nah, kalau semua itu sih nggak apa-apa. Jika ada yang darurat. Jadi ini rusak, moral rusak, hidup hancur, betul? Kita harus tampil memulihkan mereka. Ayat berikut. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya, tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Gila ini, betul-betul gila. Maaf saya tidak tahu di Jember pernah atau sering atau tidak.
bayi di tempat sampah, bayi di WC umum, mayat bayi ngambang di kali. Ngerti maksudnya? Kalau itu ada, dan ini ayatnya. Kalau sampai pencipta alam semesta membandingkan manusia dengan serigala, berarti kita sudah kelewat. Di dalam dunia binatang ada dua jenis, binatang buas dan binatang sadis. Binatang buas itu singa, buaya, harimau. Kenapa buas tapi tidak sadis? Masih ingat? Kalau mereka menerkam mangsa mananya dulu? Lain. Berarti langsung mati. Tapi kalau serigala tidak, sadis, disiksa dulu, ditarik-tarik dulu. Serigala makin puas makan sebelum mati, mangsanya kesakitan. Sadis. Tapi Bapa di surga membandingkan dia dengan kita. Ternyata kita lebih kejam. Induk serigala saja masih mau netei anaknya, tapi manusia sudah kejam. Nah, waktu saya meneliti ini dengan sosiolog yang ada, maka itu Alkitab ini bisa dihidupkan dan diterima oleh kalangan mana-mana. Para sosiolog kaget waktu saya bahas ayat ini. Begini saya cerita. Jangan salahkan para ibu yang kejam. Loh, kok bisa? Kembali, ayo kalau kita jadi perempuan, kita ngandung anaknya. Loh, betul tidak? Loh, kan anaknya laki-laki itu toh. Tapi dia nggak bertanggung jawab. Kok enak? Jadi kita nggak bisa berkata, kenapa ibu itu kejam? Tunggu dulu. Loh, iya atau tidak? Ngerti nggak perasaan ini, saudara? Kamu yang buat itu sampai anak ada di perutku, lalu kamu nggak bertanggung jawab. Aku suruh ngurus, kok enak? Di situ saya merasakan luar biasa kurang ajarnya setan merusak. Nah, kalau bapaknya nggak mau, mamanya nggak mau, ya wajar dong. Ini saya diskusi dengan para sosiolog itu. Maka itu ini waktunya gereja tampil untuk menyelamatkan anak-anak ini. Saya ulangi, ini waktunya kita tampil untuk menyelamatkan mereka. Sebab gak ada anak yang salah. Yang salah pasti kita orang tua ini. Amin. Kalau serigala saja masih mau netei anaknya, tapi manusia sudah kejam luar biasa. Ayat berikut. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Saya pernah punya pengalaman menemukan anak ini tergeletak, nggak ada suara, cuma aduh kalau saya ingat itu, dan kering bibirnya, lidahnya lengket ke langit-langit. Saya nggak tahu saudara pernah lihatnya. Saya pernah lihat ayat ini terbukti di depan mata saya. Puji Tuhan, saya ambil anak ini. Saudara, ketika tangisannya sudah nggak ada air mata lagi, sampai gak ada suara. Kanak-kanak apa? Baca. Meminta roti, tapi tak seorang pun memberi. Bayang. Ini bukan cuma sekedar roti untuk perut, tapi rasakan anak-anak merindukan kasih sayang. Saya cuma cerita. Berkali-kali saya punya pengalaman bawa bayi-bayi itu. Istri saja nggak berani. Dan saya bersyukur anugerah Tuhan. Setiap kali saya bawa bayi itu naik pesawat, sampai hari ini belum pernah bayi itu nangis. Dan ke Papua saya bawa itu berjam-jam. Pada satu kali saya dapat bayi dari Batam, umur 8 bulan. Ayahnya meninggal waktu dia umur 3 bulan dalam kandungan. Waktu bayi ini lahir, ibunya jadi TKW ke Arab, dititipkan tetangganya. Setelah umur 4 bulan, nggak ada kabar, uang nggak datang. Si tetangga bingung, siapa bisa hidupi anak ini? Nah, tetangganya itu teman saya, tetangganya yang menerima bayi ini.
Dia bilang, tolonglah kalau ada yang mau ngurus anak ini loh, kenapa? Nah teman saya itu pikir ini anaknya dia. Bukan, ini anaknya orang ini dulu yang sudah pergi, mungkin sudah mati. Nah, saya suka ngumpulin anak seperti itu. Teman saya telepon, yaudah saya ongkosin teman saya itu untuk ke Jakarta. Sampai di Cengkareng cuma serah terima aja. Saya langsung bawa ke Nabi. Begitu anak itu saya gendong, saya harus pindah 2 pesawat dari Jakarta ke Makassar, Makassar ke Sorong, Sorong baru ke Manokwari. Ini pertama kali saya menemukan seorang bayi yang begitu lengket. Jadi saya kan mesti ke toilet dong, kencing. Ini bayi nggak mau dilepas. Waktu saya kasih tahu pramugari, nangis dia. Begitu saya pegang dia diam, saya sampai terharu sekali. Orang-orang kalau lihat saya begitu tanya, lu mana ini ibu bapaknya? Ya saya kakeknya bilang aja, jadi guru di Papua, saya bilang begitu, beres. Dan saya bersyukur gak pernah nangis anak-anak itu. Saya gak ngitung dari Ambon, saya pernah bawa dari Jambi, dari Pekanbaru, dari Kalimantan. Saya bawa sendiri. Dan itu luar biasa juga. Ternyata kasih itu hebat sekali. Kasih itu hebat. Nah, jadi lihat, mereka itu butuh kasih sayang, butuh pelukan. Ayat berapa ini? Ayat berapa? 4. Coba lihat lanjut. Oke, enggak kalau gitu ayat 7, coba ayat 7. Maaf, 10, maaf ya. Ayat 10. Ya, ngeri sekali. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk makanan mereka tatkala runtuh putri bangsa. Mungkin saudara nggak pernah dengar ada ibu merebus anaknya untuk makan. Tapi pernah nggak dengar ada orang tua jual anaknya? Kalau jual sejak bayi, oke lah, walaupun itu salah. Tapi berapa banyak kita dengar dijual untuk seks? Betul tidak? Ada nggak pernah dengar nggak kasus itu? Nah, ini buktinya. Berarti ada orang tua makan anaknya dengan cara dia jual hanya karena ekonomi, dan itu terjadi. Saudara, maka itu tidak ada ayat lain di Alkitab yang bicara soal doa pemulihan kecuali kita memulihkan anak-anak itu. Amin. Tentu ngajak ngomong saudara ini. Amin. Pulang dari sini, buka rumah saudara. Saya selalu mengajar orang dengan konsep ini. Demi pemulihan dan demi Injil sampai kemana-mana. Pertama, buka mata melihat penderitaan orang. 2, buka telinga mendengar tangisan orang. 3, buka hati untuk terima itu. Yang 4, buka dompetmu. Pada yang terakhir, buka rumah kita. Tanpa itu nggak akan ada pemulihan. Sekarang kita tahu mengapa yang dirusak iblis bukan institusi BPR, bank, atau gereja, masih ada sampai sekarang, atau sekolah Alkitab masih ada, bahkan nambah banyak. Yang dirusak oleh iblis adalah keluarga. Kenapa? Karena iblis ingin merebut anak-anak dalam keluarga ini. Saya akan tunjukkan 3 ayat untuk saya gabung. Betapa kurang ajarnya iblis. Efesus 6. Ayat berapa itu? Senjata iblis anak panah berapi. Coba lihat. Efesus 6 ayat berapa? 16? Oh, 16. Coba lihat. Efesus 6. Ayat 16. Yuk.
Ya, ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi menurut firman Tuhan ini, senjata iblis itu adalah anak panah, dan dia kasih api ujungnya. Ternyata kita menemukan di Alkitab, iblis tidak pernah punya pabrik senjata. Loh, tapi kok punya senjata? Saya bersyukur begitu cara Roh Kudus ngajari saya untuk menemukan fakta-fakta di dalam hidup sosial ini. Bagaimana Tuhan? Mereka nggak punya pabrik senjata, tapi bisa punya senjata. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Oh, ayat 8, maaf, ayat 8. Saya salah, maaf, ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab siapa? Lawanmu si iblis bagaimana? Berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, siapa orang-orang ini yang bisa ditelan? Anak-anak. Anak-anak. Saudara, maka itu hari ini kita lihat iblis mentarget anak-anak itu. Ingat peristiwa di Kendari? Ngikuti enggak? Itu kan anak-anak. Terus tadi sore ada berita ketangkap berapa orang yang buat video seks untuk anak-anak. Ngeri sekali. Anak-anak jadi sasaran iblis. Nah, siapa anak-anak itu? Mazmur 127 ayat 3. 120 ayat 4 ayat 4. 127 ayat yang keempat. Ayo. Seperti apa? Ayo baca, seperti apa? Anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, 3 ayat ini yang memberitahu kita iblis tidak pernah punya pabrik senjata, tapi kok bisa punya senjata. Jadi anak-anak panah itu siapa? Anak-anak kita. Termasuk anak-anak di ratapan 4, ratapan 5 tadi. Begitu anak-anak panah ini tidak ada yang memiliki, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menjaga. Coba lihat ayat 5 di 127. Bagus sekali ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ternyata ini rahasia. Sehebat apapun anak panah, kalau nggak punya pahlawan yang membidikkan, anak panah ini bisa sampai ke target, ke sasaran tidak? Tidak. Maka itu anak-anak muda mau dengar, saya punya kalimat yang sangat jelek dan banyak orang tidak suka, tapi saya katakan ngomong. Awas kamu, asal kawin, asal beranak saja. Ngerti kalimat ini? Kalau saudara asal kawin, asal beranak saja, itulah anak-anak panah yang diambil oleh iblis. Jadi senjata mereka, karena nggak diurus. Anak-anak panah runcing, tajam, kuat, tapi nggak punya tabung panah. Jadi apa? Dia jawab, jadi apa? Rusak, kena panas, kena hujan. Nah, siapa tabung panahnya? Papa mama yang harmonis. Begitu papa mama harmonis, anak-anak itu rasa aman. Katakan amin. Maka itu sejak hari ini sadar, begitu kita dua suami istri papa mama dirusak iblis, sadar sasarannya bukan kita yang kecil-kecil ini. Setuju ya? Ingat itu baik-baik. Ketika kasus-kasus pelecehan anak-anak begitu banyak merebak, saya ngomong kepada banyak orang, jangan ngurusi korbannya, sudah ada yang ngurus. Jangan ngurusi penjahatnya, sudah diurus polisi. Siapa yang diurus? Orang tua. Loh, kok orang tua? Begini penemuan saya.
semua anak, semua, nggak peduli anak bangsa apa, orang tuanya kerja apa, Tuhan ciptakan naluri di hatinya menolak orang asing. Jawab iya atau tidak? Semua anak itu pasti nolak orang asing. Jadi kalau sampai ada anak-anak bisa ketangkap pada para bajingan itu, dengarkan. Waktu mereka para penjahat itu mau ngerebut anak-anak itu, pakai kekerasan atau pakai yang bagus-bagus, yang manis-manis? Jawab, pakai cara apa? Yang bagus-bagus, manis-manis. Nah, ini yang saya ajarkan. Berarti semua anak yang bisa ketangkap oleh para penjahat itu, mereka nggak dapat yang dari rumah. Loh, betul atau tidak? Karena di rumah tidak dapat yang bagus-bagus, yang manis-manis itu. Begitu ada yang nawari, itu kan naluri anak, aduh aku suka itu, aku senang itu, kena. Maka itu yang patut dan harus disalahkan, bukan penjahatnya. Siapa? Orang tua. Karena tidak memenuhi yang dibutuhkan oleh anak-anak itu. Sederhana sekali kalau kita lihat Alkitab. Jadi tabung panah yang bisa melindungi anak-anak panah adalah harmonisnya papa mama. Katakan amin. Maka itu kalau anak-anak cukup dapat kasih sayang dan kebahagiaan orang tuanya, percayalah mereka nggak cari di jalanan, nggak cari di pasar, nggak cari narkoba, nggak cari macam-macam. Betul atau tidak? Sudah cukup. Cukup. Tapi karena nggak cukup, maka itu mereka cari di luar. Ayat 127. Nah, ini yang belum menikah harus dengar. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh perjanjian lama di mana Tuhan itu khawatir dan tidak percaya. Aneh bukan? Kok bisa Tuhan khawatir tidak percaya? Ya. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Yahweh yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, kalau kita cuma baca rumah begitu saja, kita nggak tahu itu rumah. Lihat ayat 3. Nah, ini ada terjemahan yang salah di ayat 3. Sesungguhnya anak-anak, coret habis kata lelaki. Ini penerjemahan yang ngawur, kejam sekali ini. Saya nggak setuju. Bayangkan kalau cuma anak-anak lelaki yang milik pusaka daripada Yahweh. Ya, anak perempuan siapa? Salah besar. Soalnya lihat bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, nggak ada kata lelaki. Ngawur. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Yahweh dan buah kandungan adalah suatu upah. Perhatikan. Kalau ayat 1 bicara rumah, lalu di perikop ini ayat 3 bicara anak-anak, berarti rumah apa? Ayo jawab, rumah tangga. Jadi satu-satunya hal yang Tuhan tidak percaya kepada manusia ketika kita bangun rumah tangga, dia berkata, kalau bukan aku, percuma usaha. Katakan amin. Berarti mudah atau susah menikah itu? Susah. Tolong ya, yang sudah menikah jawab dengan kencang suaranya pertanyaan saya. Yang belum menikah buka kuping. Dengar ya, dengar. Jawab ya, yang sudah menikah. Betul atau salah bahwa tidak ada dua orang di dunia ini yang begitu sering saling menjengkelkan kecuali suami istri? Yang kuat kok satu-satu. Yang belum kawin buka kuping. Serius, loh, betul tidak? Walaupun keluarga pendeta, ada saja yang buat saling jengkelkan. Maka itu dia berani berkata, kalau bukan aku yang bangun keluargamu, sia-sia. Karena sulit menikah itu. Hebat sekali firman. Maka itu yang pingin kawin bertobat kamu. Menikah itu susah. Pestanya gampang, gak punya duit bisa ngutang. Maaf, tapi tidak begitu ceritanya. Betul? Nah, maka itu kenapa iblis rusak keluarga?
Karena iblis tahu ingin cari anak-anak, supaya dihancurkan, supaya dirusak anak-anak itu. Ngeri sekali. Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Kita melihat kebenaran di sana hebat sekali. Apabila kamu menjadi marah, perhatikan firman ini. Apabila kamu menjadi marah, berarti boleh marah atau tidak artinya? Nah, itu dia. Hah, saya pikir marah kok disuruh. Coba, siapa Temi tadi kamu coba? Temi. Bahasa Inggrisnya ayat ini. Saudara akan kaget. Disuruh. Kalau bahasa Inggrisnya disuruh. Kalimat pertama saja. Apabila kamu menjadi marah, ya, be angry. Tahu artinya? Marahlah. Ya, marah kok disuruh. Coba kembali ke ayat bahasa Indonesianya. Hebat sekali. Gara-gara ayat ini saya harus bertemu dua psikolog master. Satu master psikologi lulusan Maranatha Bandung, satu master psikologi lulusan Sugio Pranoto Semarang. Saya diskusi dengan mereka tentang ayat ini. Di dalam psikologi, ya dengar ya, di dalam psikologi orang yang marah dan tidak dilampiaskan itu jadi penyakit. Betul? Ayat ini bicara suami istri. Ini yang saya kagum. Jadi suami istri boleh marah. Katakan amin. Jadi yang belum menikah tidak boleh marah. Kalau mau marah, menikah dulu. Itu arti ayat ini. Dan ini sungguh luar biasa. Marah, tapi jangan berbuat dosa. Marah yang bagaimana? Tidak berbuat dosa, teruskan. Iya, artinya coba baca pakai terjemahan bebas, nggak usah kaku pada ayat ini. Artinya kapan? Bagaimana marah tidak berdosa? Kalau, ayo ya baca, ayo susah banget kalau. Iya, sebelum matahari terbenam harus berdamai. Dan kalau saudara yang tahu bahasa Yunani hebat, tensesnya ayat ini present continuous tense. Artinya lakukan setiap hari tanpa putus. Wih, enak sekali. Loh, kok gak amin lagi? Jadi suami istri bertengkarlah dari pagi sampai sore. Begitu sore berdamai. Sorry ya, aku hari ini salah, ampun ya, ampun. Nah, karena ini, dengarkan, saya berikan contoh. Biasanya suami istri bertengkar itu kapan? Biasanya pagi, siang, sore, malam. Biasanya. Ayo. Kok sombong betul kan gak pernah bertengkar aja? Biasanya kita suami istri bertengkar kapan? Ya waktu kumpul di rumah tuh. Kapan itu? Ya sore, malam. Ya sekarang sudah bisa pakai WA, bisa bertengkar pagi juga. Saudara hebat sekali. Jadi sore itu punya dua arti dalam ayat ini. Satu, kalau menggunakan hukum Yahudi, matahari terbenam itu hari baru. Karena orang Yahudi bukan sepeda dengan internasional. Kalau internasional itu waktu Gregorius, artinya hitungan hari itu jam 12 malam. Itu hari baru. Tapi orang Yahudi itu matahari terbenam. Maka itu kalau saudara belajar tentang Sabat, itu dimulainya Jumat sore. Maka itu Yesus betul-betul ada 3 hari dikubur, bukan 2 hari. Karena Jumat, Sabtu, Minggu pagi 3 hari, karena dihitung 3 malam. Dan hebat sekali cara penghitungan. Jadi waktu masuk hari baru, berdamailah. Tapi arti kedua begini, secara umum. Ada orang kaya punya ide bagus, nyekolahkan anak di sekolah yang mahal, panggilkan guru les yang hebat. Tapi saya tanya, kalau hampir tiap malam papa mamanya bertengkar, anak ini bisa pintar kan sekolah?
habis. Tiap kali mau tidur, anak ini was-was, ribut lagi enggak ya? Ribut lagi enggak ya? Betul tidak? Begitu bertobat papa mama. Bertobat, kasihan anak-anak. Tapi kita di sini bertengkar loh. Enggak, amin. Maka saya berdoa minta kepada Roh Kudus. Jadi bagaimana? Papa mama kalau sudah emosi, jangan di depan anak. Diizinkan, pokoknya sudah berdamai. Nah, saya dapat hikmat. Pilih salah satu dari 3 tempat untuk bertengkar. Catat supaya nggak lupa. Catat. 1, cari kuburan. Bertengkarlah di situ. Teriak-teriaklah. Penghuninya nggak dengar. Luar biasa Tuhan memberikan hikmat. Yang kedua, cari lapangan. Teriak langsung ada yang dengar. Pokoknya jangan di depan. Saudara, mungkin ada di antara kita waktu masih kecil, kita lihat papa mama bertengkar. Kita takut atau boleh lanjut atau gimana? Ayo gimana? Waktu lihat papa mama bertengkar kita bagaimana? Takut, kita nangis. Betul tidak? Enggak ada anak yang setuju papa mama bertengkar, tidak ada. Penderitaan berat buat anak-anak. Setuju saya ngomong ini? Begitu apa yang kita alami kecil, jangan kita lakukan pada si kecil sekarang. Stop. Kasihan mereka. Mereka tidak pernah minta untuk dilahirkan. Tidak ada seorang pun anak di dunia yang pernah buat proposal dulu sebelum lahir, tolong lahirkan saya dong. Ngawur. Untuk maka itu ketika mereka tidak minta dilahirkan, lalu mereka lahir dari kita dan kita sakiti, itu sakitnya dalam sekali. Saya dapat ini dari kalimat-kalimat ini. Lama sekali saya baru menemukan. Saya dulu sering dengar anak berkata, kenapa aku dilahirkan? Pertama saya dengar itu saya marah padanya. Kamu anak kurang ajar, gak tahu berterima kasih. Tapi setelah makin lama, makin banyak, makin sering, termasuk saya ke luar negeri, loh kok sama juga. Akhirnya dari marah saya berubah, saya buat penelitian. Kenapa sih ada anak-anak bisa ngomong, kenapa aku dilahirkan? Saya buat angket. Saya banyak tanya berapa psikolog untuk membuat kuesioner itu pertanyaan. Sampai pada kesimpulan. Ada satu pertanyaan saya kaget. Jadi menurut kalian anak-anak, kalian lebih suka ada papa mama tapi nggak berfungsi, atau lebih suka lihat kuburan mereka? Jawaban koresponden saya 80% lebih. Kami lebih suka lihat kuburan papa mama. Hancur betul. Seperti ini penderitaan anak-anak yang papa mamanya rajin bertengkar. Sejak saya mengerti hukum ini, kalau ada papa mama tidak mau bertobat, hobinya bertengkar terus, saya berkata, matilah kamu, sebab anak-anakmu lebih aman. Serius, ini bukan saya buat-buat, tapi itu kejujuran anak-anak. Capek mereka kalau lihat kita rajin bertengkar. Betul nggak? Hancur hati mereka. Maka itu hari ini kita harus sadarkan kebenaran ini. Jadi ketika sore kita pulang ke rumah, anak-anak di rumah, berdamailah papa mama, bersukacitalah di situ, makan bareng-bareng, rame cerita. Anak-anak bahagia luar biasa. Betul? Jadi kebahagiaan kita papa mama adalah kebahagiaan anak-anak. Buat mereka nggak perlu iPad, tablet yang mahal-mahal, asal papa mama bahagia, kami ikut bahagia. Setuju semua? Tidur mereka nyenyak, makan mereka nikmat, belajar mereka tenang, mereka jadi orang-orang hebat. Catat ini. Itu jangan egois. Hanya untuk kepentingan kita ribut berdua. Tempat ketiga, pinggir laut. Bertengkar di sana. Amin. Hafal tadi tempat pertama di mana?
Kuburan. Kebutuhan kedua di mana? Lapangan. Ketiga, jangan di pasar kamu bertengkar, bikin malu aja. Pilih 3 tempat ini salah satu. Nggak ada ayatnya, jangan dicari, nggak apa-apa. Cuma saya iseng aja tanya Roh Kudus gimana? Apa yang terjadi kalau matahari terbenam kita belum berdamai? Lihat ayat 27. Ngeri sekali. Ayat 27 bukan 28. Pendek ayatnya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Pelan-pelan. Jadi ayat ini nggak boleh kita comot berdiri sendiri, harus gabung dengan ayat 26. Nah, kalau sudah matahari terbenam, kita suami istri belum berdamai, terus ada firman, berarti kamu memberi kesempatan kepada iblis. Nah, kata kesempatan di sini artinya apa? Peluang. Oke, masih terlalu abstrak. Yang lebih gampang dimengerti. Tempat. Oke, maju lagi. Ada lagi setelah tempat, peluang. Pintu, oke. Waktu, hati, begini. Ini kan bicara malam. Saya pakai ilustrasi. Kalau saudara punya tamu, terus kemalaman, nggak bisa pulang. Nah, itu loh saya bilang. Betapa gobloknya suami istri yang menginapkan iblis di rumahnya. Lu betul tidak? Kalau orang Jawa bilang baik goblok, kita boleh tertawa, tapi mari kita rendah hati. Pernah gak kita nginapkan iblis di rumah? Kalau kita lagi jengkel dan pasangan kita nggak berdamai, ngeri. Dan ini logika anak-anak Roh Kudus mengajarkan saya sampai era. Semua tamu yang nginap di rumah kita, wajar atau tidak kalau kita nggak menyediakan sarapan? Jawab, tidak wajar. Masa ada tamu, ya cari makan sendiri, enak aja. Suara kita tertawa, tapi ini yang kita pelajari juga. Berarti kalau kita nggak berdamai suami istri setelah matahari terbenam, berarti malam itu kita mengundang iblis minum. Ini yang Roh Kudus ajarkan saya sampaikan. Berarti iblis perlu makan. Dalam nama Yesus, catat, sampaikan kepada semua orang. Makanan iblis di rumah kita adalah anak-anak kita. Maka itu 90% anak-anak bisa kena narkoba, kena free sex. Pasti karena papa mama tidak harmonis. Iya atau tidak? Itulah lauk-lauknya iblis. Betapa kejamnya kita papa mama. Mungkin saudara kurang ngerti kalau lihat dari wajah saudara masih belum. Bayangkan kalau kita pelihara buaya dan yang kita berikan makan adalah anak kita. Itu artinya apa? Arti apa itu? Cepat. Bukan cuma kejam, sadis. Papa mama yang tidak mau berdamai setelah matahari terbenam, maka dengan terang-terangan kita mengizinkan iblis untuk memakan anak-anak kita. Jangan main-main. Maka itu sampai ada ratapan 4, ratapan 5 tadi. Dan ini sambungannya semua. Iblis selalu cari anak-anak. Dan untuk memangsa anak-anak, hancurkan papa mamanya. Habis. Maka itu seringkali ada orang tua marah kepada anaknya. Tunggu. Masih boleh lanjut ya? Masih sanggup toh? Besok kita masih ada lagi. Tapi saya akan segera akhiri. Ini sudah 1 jam 35 menit saya baca. Saya lihat kalau Roh Kudus bekerja itu luar biasa. Jadi ketika iblis merusak suami istri, sasarannya bukan kita, tapi anak-anak. Tolong mereka, tampung mereka mulai hati. Tampung mereka. Dan mereka perlu tempat, perlu perlindungan, perlu tabung anak itu tadi.
kembali sebentar ke kitab Kejadian tadi. Siapa pemegang otoritas setelah dari Tuhan? Masih ingat ya tadi ya? Suami. Orang berkata, orang menjawab, presiden negara. Salah. Kita lihat ayatnya. 1 Korintus 11 ayat 3. Maka itu fakta berbicara. Antara istri dan suami, siapa yang lebih banyak dirusak oleh iblis? Jawab, siapa yang lebih banyak dirusak oleh iblis? Suami. Karena ayat ini. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki. Saya ganti ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap suami ialah Kristus, kepala dari istri ialah suami, dan kepala dari Kristus ialah Tuhan. Nah, ini tidak urutan hierarkinya. Coba kita susun. Berarti ada berapa kepala di alam semesta ini? Ayo, ada berapa kepala? 3. 1 yang paling atas, Tuhan sendiri. Setelah Tuhan turun otoritas kepada Tuhan. Bukan, jangan dulu. Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus baru suami. Jadi pelimpahan otoritas dari pemilik otoritas bukan kepada presiden, bukan kepada raja, tapi kepada suami. Maka itu suami dirusak oleh iblis. Ngeri sekali. Bayangkan apa yang terjadi kalau negara atau dunia gak ada otoritas. Kacau. Seperti itu keluarga yang gak ada otoritas. Maka itu sasaran empuk iblis selalu suami. Anak-anak lagi dengar baik-baik. Cepat. 1 Korintus 7 ayat 1. Wah, saya pusing dengan ayat ini. Berbulan-bulan saya gak ketemu jawabannya. Coba bayangkan. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah, ayo cepat. Nah, ini kan perang dunia ke-7 kalau laki-laki nggak boleh kawin. Betul tidak saudara? Kenapa? Nah, waktu saya baca ini pertama kali, saya lupa tahun berapa itu. Terus saya ngomong, Papa, bukankah di Kejadian 2 ayat 18 Papa berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tapi kenapa sekarang di perjanjian baru Tuhan melarang lebih baik laki-laki nggak kawin? Saudara dengar ini jawaban Roh Kudus. Menurut Efesus 5 ayat 22 dan seterusnya, begitu seorang pria selesai mengucapkan janji sumpah pernikahannya, lalu tangan gembala meletakkan di atas kepalanya, diletakkan di atas kepalanya. Detik itu pria ini berstatus suami. Dan kata suami menurut Efesus 5 itu mewakili Tuhan Yesus. Dengar lagi-lagi. Semua suami adalah wakil Tuhan Yesus. Sejahat apa istri kita, senyeleweng apa istri kita, suami tetap bertanggung jawab. Karena Kristus tidak pernah menceraikan kita. Nggak ada yang amin. Banyak orang salah pakai Matius 19. Belum boleh diceraikan kalau itu karena perzinahan. Tunggu dulu. Hukum perzinahan di KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga, beda dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perkara. Beda. Di KUHP berzina itu banyak pasalnya. Berzina karena megang buah dadanya, berzina karena pegang pantatnya, berzina karena meluk, macam-macam. Tapi KUHS cukup satu. Barang siapa, terus kan jangan pura-pura lupa, melihat orang lain dan menginginkannya, berarti sudah berzina dengan dia di pikirannya. Coba dengar kalimat ini. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa ini? Pendeta apa cepat? Pendeta hebat. Matanya masih bisa kurang ajar. Ya sudah. Berarti menurut hukum surga
Ada nggak seorang pun manusia yang bebas dari dosa berzina? Ya sudah. Kenapa kita harus ceraikan istri kita? Padahal kita sering berzina, tapi orang nggak tahu. Oh nggak, amin. Betul. Jadi menjadi suami itu mewakili Tuhan Yesus. Tidak boleh ceraikan istrinya sama sekali. Berapa belas bulan kemudian istrinya melahirkan. Detik pertama tangisan bayi terdengar. Wah, pria yang sama yang tadinya mewakili Tuhan Yesus, detik itu pria ini mewakili Bapa di surga yang ada di dunia. Karena jadi Bapa. Maka itu kenapa ada ayat ini. Kalau laki-laki yang sudah jadi suami dan jadi Bapa, tapi hidupnya hancur, lebih baik kau usah kawin. Karena ini merusak semua. Jelas? Maka itu jangan asal kawin, asal beranak saja. Babi dan anjing kamu dalam nama Yesus. Dengarkan kata ini. Gereja harus berani berkata ini kepada dunia. Katakan amin. Untuk mengajar kebenaran yang luar biasa. Sebelum saya lupa, tidak ada buku kecuali Alkitab, dan tidak ada Tuhan selain Tuhan kita yang minta anak sulung. Saudara boleh baca buku apa saja di dunia, tidak ada yang bicara anak sulung kecuali Alkitab. Ternyata tidak semua anak pertama itu anak sulung. Kaget saya waktu Roh Kudus ngajar, kok bisa? Saya bilang, Alkitab adalah satu-satunya buku yang membahas soal keperawanan dengan rinci dan detail. Anak sulung hanya bisa dilahirkan oleh seorang perawan, dan tanda perawan hanya dimiliki seorang gadis selaput darah. Maka itu gadis-gadis, jaga dirimu. Kembali saya ketemu psikolog. Ternyata tercatat sampai hari ini, robeknya keperawanan yang bukan oleh yang berstatus suami, itu berarti robeknya jiwa si pemilik itu. Berarti kalimat ini, begitu anak-anak gadis, jaga dirimu. Yang punya anak perempuan, ingatkan ini. Dalam Ibrani 12 dan Wahyu 14, saya waktunya nanti cari di rumah. Kalau saya mau diskusi, saya berikan nomor telepon saya. Ibrani 12 dan Wahyu 14, itulah dua pasal di Perjanjian Baru yang membahas tentang gereja yang anggotanya anak sulung semua, dan gereja akhir zaman yang dinantikan oleh Tuhan yang anggotanya anak sulung semua. Gereja itu bisa mengalahkan neraka. Rupanya iblis tahu, sebelum mereka dikalahkan, mereka kalahkan kita dulu. Maka free sex terjadi. Hukum Kejadian 1:8 dibongkar bangkit. Banyak orang seks dulu, baru jadi suami istri. Itu pintu butuh. Nah, yang sudah salah bertobat betul. Karena itu sumbernya. Oke, saya teruskan dulu ini supaya ngerti. 1 Timotius 2 ayat 8. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Enggak ada, kalau saya nggak ada yang luar kota ya. Karena tadi berapa orang dari Ambulu nggak kelihatan lagi. Nggak ada yang dari luar kota sudah jumpa. Oh, dari mana Bu? Oh, Bondowoso, nginep atau pulang? Oh, pulang, enggak apa-apa, dekat loh. Sambil makan tape nanti. Oleh karena itu, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana siapa orang laki-laki apa berdoa dengan tangan yang suci, tanpa marah dan berselisih. Luar biasa. Tolong para pendeta, para gembala, perhatikan ayat ini. Sampai hari ini saya tidak tahu sumbernya dari mana. Mengapa semua gereja berkata pendoa itu perempuan? Betul atau tidak? Salah. Salah besar. Setelah saya belajar ayat ini,
ternyata pendoa itu susu laki-laki. Maka itu kalau ada kebaktian doa, jam doa, yang datang istri-istri, suruh pulang, panggil suamimu. Dengar bapak-bapak yang hobinya titip doa, kalau istrimu lagi ke gereja, bertobat kamu, baca ayat ini. Nah, yang suami tidak ikut, istri yang datang, kalau suamimu titip doa, bacakan ayat ini. Maka ibu-ibu berkata, merdeka, nggak ada tuntutan doa. Dan kita lihat dalam hukum perjanjian lama, siapa yang boleh berdoa sambil menandakan tangan, ini pangkatnya apa? Imam. Imam. Dan ini dasar. Masih ingat Keluaran 17 ketika Israel diserang musuh, lalu Musa ngapain? Nah, gabungkan 1 Timotius 2 ayat 8 dengan kisah itu. Hebat. Berarti ketika suami-suami tangannya tidak najis, tangannya kudus, dan kalau menadakan tangan ke surga, ada nggak setan berani masuk ke keluarganya? Tidak. Sejak saya ngerti hukum ini, tiap kali ada laporan keluarga begini, anak begitu, tangkap bapaknya. Ini sumbernya. Tanganmu tidak kudus. Jangan main-main dengan ayat ini. Ngerti nggak? Otoritas dari pemilik otoritas diturunkan kepada manusia, kepada siapa tadi? Udah masuk lupa. Suami. Tolong kami para istri, kalau suami bisa marah dan berselisih, dengan siapa? Ditanya kok, dengan siapa? Ya yang paling dekat dong. Masa ada orang bisa dicubit dalam jarak 3 meter, tangannya seberapa? Maka itu sebelum iblis ganggu suami, dia ganggu istrinya. Untuk terus cari masalah. Hari ini tolong suami istri, mari kita jaga pernikahan kita. Amin. Ini cuma intermezzo aja, ayatnya enggak ada. Sebat-sebatnya kepala, perlu leher enggak? Nah, leher itu di mana? Di badan atau di kepala? Cuma intermezzo, enggak ada ayatnya. Leher itu di mana? Cepat saya tanya. Di badan atau kepala? Bukan di antara badan, di badan. Oh, di antara. Betul enggak? Leher itu di badan, nempel. Tolong istri jangan goyang terus, kami pusing. Ngerti istilah itu? Ya cuma istilah saja. Inilah hukum tentang suami istri di Alkitab. Oh, masih banyak saudara, masih banyak. Besok kita akan lanjutkan, tapi hebatnya luar biasa. Mengerti? Jadi hari ini yang mendengar firman ini dan hobi saudara rajin bertengkar, milih bertobat atau mati, selesai. Kok tertawa? Betul? Kasihan anak-anak kalau kita nggak mau bertobat. Bahkan saya pernah iseng saja. Kalau ada anak-anak nangis-nangis bilang, oh kenapa papa mama berkelahi terus? Kasih duit, suruh buat ring tinju. Ngerti maksudnya? Papa mamanya suruh gebuk-gebukan, mau 20 ronde silakan. Tapi daripada nggak mau bertobat, ribut terus. Logikanya ya, makin lama usia pernikahan, logikanya berarti kita berdua makin saling kenal atau makin saling gak kenal? Jawab cepat. Oh betul, saling kenal. Enggak, kalau kita dua saling kenal, makin kenal, logikanya pertengkaran kita bertambah atau berkurang? Nah kita loh, enggak, berarti itu enggak kenal itu kalau begitu. Ya kita sambil tertawa, tapi ini masalahnya. Harusnya makin tua kan makin berhikmat, betul? Makin tua itu makin berwibawa. Jangan makin tua makin kayak anak kecil, ribut aja. Ingat pilihannya tadi apa? Loh, pilihannya itu apa? Bertobat atau mati? Udah itu saja. Daripada repot-repot. Serius. Anak-anak akan bahagia. Siap jadi berkat untuk anak-anak di kota ini? Cari mereka melahirkan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Tepuk tangan buat diri saudara sendiri.